Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Awaludia Barwati. Saya adalah dosen di program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narotama. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu video pembelajaran untuk penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Informasi Akuntansi atau biasa disingkat dengan SIA dengan bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah wajib di program studi Sistem Informasi. Setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar Sistem Informasi Akuntansi dan metodologi pengembangannya, serta mampu melakukan analisis sistem informasi akuntansi yang ada dalam suatu perusahaan. Selain itu, diharapkan juga mahasiswa mampu merancang sistem informasi akuntansi untuk suatu perusahaan. Materi pada sistem informasi akuntansi dibagi menjadi 14 kali tatap muka, kemudian ditambah 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Mata kuliah materinya adalah pengantar sistem informasi akuntansi, kemudian dilanjutkan dengan lingkungan bisnis dan sistem informasi akuntansi, pengembangan sistem dan teknik dokumentasi. Selanjutnya adalah pemodelan data dan desain database. Berikutnya adalah sistem informasi akuntansi dan ERP. Lalu analisis sistem informasi akuntansi di perusahaan yang dilakukan untuk 2 kali tatap muka. Setelah UTS, materi yang disampaikan adalah sistem informasi akuntansi siklus pendapatan, sistem informasi akuntansi siklus pengeluaran, sistem informasi akuntansi siklus penggajian dan SDM, sistem informasi akuntansi siklus produksi, sistem informasi akuntansi siklus buku besar dan pelaporan. Dilanjutkan dengan perancangan sistem informasi akuntansi perusahaan yang dilakukan untuk 2 tatap muka. Dan diakhiri dengan UAS atau ujian akhir semester. Mata kuliah ini dilakukan secara blended learning berupa tatap muka di kelas dan daring melalui Elina atau e-learning Narotama. Penyampaian mata kuliah dilakukan secara DIY atau delivery, interaktif, dan assessment. Untuk delivery, penyampaian materi pembelajaran berupa materi dalam bentuk slide, kemudian paper dan lain sebagainya. Untuk interaktif dilakukan dengan diskusi, interaksi dengan mahasiswa bisa melalui email ataupun juga WhatsApp. Untuk asesmen berupa kuis dan tugas berupa proyek yang dilakukan secara berkelompok, kemudian UTS dan UAS. Berikut adalah salah satu contoh video pembelajaran untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Pagi Bu. Baik, sebelum kita mulai, kita baca doa sebentar ya. Dipimpin oleh ketua kelas kita, Alfani. Baik teman-teman, sebelum kita memulai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa dicukupkan. Saya kembalikan ke Bu Ahmad. Terima kasih Alfani. Gimana kabarnya rekan-rekan? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Sudah sarapan? Sudah. Berarti kita sepakat untuk tidak sepakat ya. Oke, kita mulai materinya untuk sistem informasi akuntansi siklus pendapatan. Ini ada beberapa agenda yang akan kita bahas hari ini. Di subsistem sistem informasi akuntansi itu nanti kita overview apa saja subsistemnya. Kemudian kita akan bahas juga definisi dan tujuan siklus pendapatan, lalu aktivitas pada siklus pendapatan itu apa saja.
Yang terakhir ada prosedur, formulir, dan dokumen. Nah, ini adalah siklus di sistem informasi akuntansi, keseluruhan siklusnya. Ada yang tahu nih kira-kira siklusnya apa saja? Yang pasti adalah siklus pendapatan, karena kita akan bahas hari ini ya. Ya, ada siklus pendapatan. Kemudian kalau purchase kira-kira? Belum sarapan soalnya ya. Ya, jadi ada sales ini adalah untuk penjualan. Sorry, kalau saya di sini kali nggak kelihatan ini. Ada penjualan, kemudian ada pembelian, kemudian juga ada payroll, penggajian ya. Jadi ada siklus akuntansi untuk siklus akuntansi, sistem informasi akuntansi siklus pendapatan, penjualan, penggajian, kemudian semuanya akan dicatat di buku besar financial reporting ya, pembuatan laporan keuangan. Dan ada satu siklus lagi untuk sistem siklus produksi, cuman ini tidak ditampilkan di sini. Siklus produksi itu biasanya hanya untuk perusahaan manufaktur. Nah, sekarang kita bahas untuk ya sistem informasi akuntansi siklus pendapatan. Ini ada sales order, billing, sales analysis, kemudian account receivable, penerimaan kas, kemudian pencatatan. Nah, ini ada definisinya. Jadi bahasa Indonesia siklus pendapatan. Kalau untuk bahasa Inggrisnya biasanya udah bisa cek ini revenue cycle gitu ya. Jadi serangkaian aktivitas bisnis dan informasi kegiatan operasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada customer dan mengumpulkan uang dari pembayaran untuk penjualan yang dilakukan. Nah, menurut Anda nih kira-kira kalau di penjualan kira-kira yang terlibat siapa ya kalau di perusahaan? Customer, penjual. Ya, customer, penjual. Kalau di perusahaan kira-kira di struktur organisasi itu yang terlibat bagian apa? Marketing. Marketing, admin, ya. Terus kalau bayar siapa yang terima? Kak? Kasir. Ya, jadi ada pembeli gitu ya, dilayani oleh bagian penjualan, kemudian juga lakukan pembayaran di itu secara sederhananya ya. Jadi penyediaan barang ini juga ada keterlibatan bagian gudang. Ya. Oke. Tujuannya apa sih? Menyediakan produk yang tepat pada lokasi pasar yang tepat, dilakukan pada waktu yang tepat, harga yang tepat. Jadi customer itu kan dia bisa beli di mana saja sebetulnya ya lokasi pasarnya. Kemudian waktunya juga jangan sampai ketika dibutuhkan barangnya tidak tersedia. Kemudian harganya juga gitu ya. Ini adalah tujuan dari siklus pendapatan. Nah, ini tahapannya. Jadi mulai dari sales order, kemudian customer service, lalu shipping, berarti pengiriman. Oke. Kalau billing, kalau barangnya udah dikirim berarti ada estimasi. Billing itu berarti penagihan. Ditagih dong kalau belum bayar ya. Kalau ya ini sambil belajar bahasa Inggris juga ya. Jadi sales order, kemudian diterima customer service, shipping, untuk pengiriman, kemudian ada penerimaan kas ya gitu ya, sama penerimaan kas. Ini kalau gitu tadi ya. Jadi ada sales order, shipping, billing, dan cash collection. Nah, kalau di sales order entry ini tahapannya ada secara general itu ada taking customer order. Jadi untuk mendapatkan order dari customer, kemudian check
approving customer credit. Ini kira-kira maksudnya apa? Ini tahu. Kira-kira? Kayak jaminan gitu. Ya. Misalnya kita mau kredit harus, jadi di paymentnya itu harus sudah verifikasi KTP, data diri gitu. Bisa. Ada yang lain mungkin? Jadi butuh persetujuan kan, nggak semua orang bisa dikasih kredit ya. Jadi kalau misalnya mau memenuhi, dicek sesuai seperti tadi bisa disetujui. Kemudian kalau inventory availability, ketersediaan persediaan ini maksudnya gimana? Yang mau cek ini? Ya, ngecek ketersediaan kalau gitu. Betul, iya ya. Kalau tersedia berarti nanti barangnya Kirim kali. dikirim. Kalau nggak tersedia, ordernya di Tunggu. Konfirmasi dulu ke pembelinya terus cancel. ya. Ada yang bisa ditunggu, kemudian ada juga yang bisa langsung ditolak ya. Checking inventory availability itu secara garis besar. Kemudian shipping. Ini ada 2 tahapan ya. Jadi picking and packing the order. Ini maksudnya adalah ambil barang dari gudang gitu ya. Barang yang ada di gudang, kemudian di packing, dikemas ya, sesuai dengan ordernya, lalu Kirim. dikirim shipping. Kira-kira gimana kalau shipping itu apakah ada mekanisme yang tertentu, misalnya apakah harus bekerja sama dengan ekspedisi ataukah dengan armada sendiri? Resminya. Ada Kebanyakan resminya itu, sendiri. kebanyakan itu bekerja dengan ekspedisi Bu. Jadi yang lebih integrasinya nanti dari pihak ekspedisinya. Ya, itu juga jadi salah satu pilihan ya, karena sekarang ekspedisi sudah cukup banyak gitu ya. Dan biasanya dia kalau dari sisi perusahaan itu bisa meminimalkan biaya juga untuk pengiriman ya. Tinggal nanti kira-kira biayanya berapa yang bayar siapa gitu ya. Lalu namanya billing ya. Jadi buat daftar tagihan ke customer dan update piutang usaha ini secara garis besar seperti ini. Berikutnya cash collection. Jadi pembayarannya ya dikumpulkan. Jadi jangan sampai barangnya diorder kemudian dikirim tapi uangnya nggak diterima. Nanti kan rugi perusahaannya ya. Nah ini jadi dipastikan bahwasanya barangnya sudah diorder gitu ya, uangnya diterima. Secara general tuh proses utama di siklus pendapatan itu bisa dibagi jadi 2 gitu ya. Jadi ada penjualan dengan piutang. Kalau penjualan itu bertujuan untuk melakukan, mencatat dan memantau penjualan barang dan jasa secara efektif dan mengatur pasukan barang dan jasa dengan cepat. Kalau untuk piutang bertujuan memastikan pembayaran barang dan jasa diterima, dicatat, disimpan dengan benar. Nah untuk melakukan proses ini kita butuh data gitu ya. Datanya yang dibutuhkan adalah customer data. Kira-kira customer data itu apa saja isinya? Alamat, nomor KTP, Nomor KTP. nomor telepon. Nomor KTP itu sensitif ya datanya ya. Oke, kemudian kalau inventory data, kira-kira isinya apa? barang, Oh, barang, Jumlah. Stop. stok. oke, ada lagi? Merek. Bisa hard? Harga. Harganya juga ya, jumlahnya, produknya apa, datanya ya. Kalau pada receivable ini yang berkaitan dengan piutangnya tadi gitu ya. Nah untuk itu tadi kita butuh informasi dan perusahaan membutuhkan informasi dan prosedur ya. Untuk apa? Untuk menentukan persediaan. Jadi berapa banyak sih persediaan atau produk itu yang harus disediakan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, memutuskan jangka waktu kredit yang ditawarkan.
dan menentukan harga produk dan jasa, menetapkan kebijakan mengenai rapor penjualan dan donasi, serta memilih metode untuk mengirim barang dan penyediaan shipping gitu ya. Apa saja ya perusahaan shipping itu? Ada yang tahu? CND, Antarja, Banyak ya kalau sekarang ya. Kalau dulu cuma PT Pos gitu ya. Sekarang mulai dari Tim ya, dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah berikutnya kita butuh prosedur gitu ya. Kenapa butuh prosedur? Supaya semua kegiatan yang dilakukan itu sama semua kata jadi urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih departemen yang dilakukan untuk menjamin pengamanan secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Jadi harapannya melayani si A prosedur penjualan itu sama dengan melayani si B gitu. Ada perbedaan itu salah satu perbedaan untuk prosedur. Nah, prosedur itu kan kegiatannya dia butuh formulir dan dokumen untuk merekam perjanjian transaksi. Jadi harus ada buktinya kan. Nah, buktinya dalam bentuk apa? Bentuk dokumen. Dokumen itu bisa dibedakan jadi dua. Ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Kalau yang dokumen sumber itu yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke jurnal atau buku pembaru. Ini kalau catatannya di akuntansi gitu ya. Kemudian dokumen pendukung itu melampiri dokumen sumber sebagai bukti sahnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Nah, kira-kira kalau di program studi sistem informasi ya, kita kan di prodi sistem informasi, dokumen ini gunanya untuk apa sih? Mencatat suatu penjualan Ya, transaksi itu. betul. Terus nanti bisa dikonversikan ke kalau direkam datanya arsip, ya dalam bentuk yang biasa kita pakai itu kalau pakai MySQL database. Jadi dari dokumen bentuk dokumen nih ya itu kita bisa lihat kan datanya kira-kira yang dibutuhkan apa saja. Contohnya nih ya kalau ada transaksi penjualan tunai, dokumen sumbernya itu adalah faktur penjualan tunai. Dan ada dokumen pendukungnya kita register kas dan lain sebagainya. Nah ini nanti ini untuk prosedur. Jadi contoh dari prosedur kan juga banyak ya yang prosedur. Jadi kalau perusahaan itu punya penjualan kredit, berarti dia ada satu rangkaian prosedur untuk yang penjualan kredit. Tapi kalau dia penjualan tunai juga ada sendiri. Ya. Kemudian, nah ini adalah contoh dokumen. Nah dokumen ini nanti kan ada keterangan ya, penjelasan tanggal. Berarti kalau seperti ini kita bisa senang di tabelnya ada ke tanggal. Datang nggak? Datang ya. Kemudian apa lagi nih? Kira-kira ini kan ada dua dokumen yang berbeda nih. Kira-kira kalau yang ini yang bisa dijadikan tabel apa sih? Tanggal penjualan. Ya. Alamat. Nah, jadi ini bisa dikonversikan ke tabel yang ada di dalam instansi kerja apa saja. Sehingga nanti ketika dicetak itu bisa jadi task order seperti ini. Atau juga, yang lain juga. Jadi dokumen itu bisa digunakan ketika ada merancang database. Ya. Kira-kira kalau ini untuk tabel apa ya? Untuk berapa tabel? Empat apa saja? nama pelanggan, tanggal, alamat sama nomor perusahaan ini. Oke, itu tabel atau field? Topik. Tabel
tabel profil. Iya. Bil. Tabelnya tabelnya 1, yakin? 4. Kira-kira apa aja? Kalau 4 tabelnya apa aja? Nama pelanggan. Ya. Tabel ya. Gak apa-apa. Biasanya memang kalau sudah belajar itu agak lupa, jadi gak apa-apa. Di-review lagi. Oke, apa? Teman-teman yang lain juga bisa bantu. Dua. Dua itu apa aja? Tanggal sama nama klien. Tanggal nama klien itu apa? Tabel. Tabel. Ada tabel namanya tanggal. Kira-kira apa? Klien ya, tabel klien atau customer. Isinya ada nama fieldnya kan, nama terus alamatnya, gitu ya. Alamatnya gitu. Kemudian kalau di sini ini ada sales order, tabel sales order. Isinya ada nomor sales ordernya, kemudian ini ada kodenya, deskripsi dan lain sebagainya. Gitu ya. Nanti direview lagi untuk materi tentang database-nya. Gitu ya. Kemudian sama ya, ini juga seperti itu. Jadi dari sini kita bisa ada analisis untuk buat perancangan basis datanya. Nah, jadi di siklus pendapatan itu ada beberapa keputusan kunci yang diambil oleh perusahaan ya. Yang pertama, bagaimana dapat mengembangkan customisasi produk pada masing-masing keinginan customer. Kira-kira produk itu bisa di-custom apa enggak? Bisa. Ada yang nggak bisa? Ada yang bisa. Ada. Kira-kira apa? Makanan Makanan. Itu yang termasuk yang bisa di-custom atau nggak bisa di-custom? yang tidak. Bisa. Bisa dikasih. Rasa berbagai. Oke. Contohnya makanan ya, bikin lapar soalnya ya. Ya bisa di-custom ya. Yang nggak bisa di-custom itu biasanya produk-produk yang apa ya? Iya, itu produk-produk yang cukup ini ya, apa namanya? Ketika ada perubahan itu bisa membiayai jauh lebih tinggi. Ya, kalau misalnya custom rasa aja misalnya itu kan bisa nggak terlalu banyak perubahannya. Tapi kalau merubah apa namanya mesin dan lain sebagainya, gitu. Maka dari itu juga perlu dipikirkan oleh perusahaan. Perusahaan bisa custom produk atau tidak itu. Kalau karena kan ada misalnya ya mobil saya maunya warnanya putih misalnya, sedangkan yang ini warnanya hitam gitu. Kalau perusahaan mengira itu bisa dilakukan, maka dia akan lakukan customisasi. Ya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan inventory yang disediakan. Jadi kalau produk yang dijual itu kita nggak tahu ya berapa penjualnya. Kita jangan sampai kehabisan produk tersebut. Jadi jangan sampai ada customer mau beli, gitu ya, tapi produknya tidak ada. Sehingga perlu dipikirkan juga berapa sih inventory yang harus disediakan supaya setiap kali ada pelanggan yang membeli itu produknya tersedia. Kemudian lokasi. Kenapa lokasi ini penting? Kira apa buahnya ya lokasi? Lokasi berkaitan dengan Kalau terlalu jauh nanti juga menambah biaya lagi untuk pengiriman. Oke, good. Ada lagi. Ya, itu salah satunya memang ya. Jadi lokasi itu berkaitan juga salah satunya untuk biaya pengirimannya. Kalau misalnya Anda punya suatu produk itu aja untuk nasional, berarti Anda harus perkirakan kira-kira produknya mau ditaruh di mana nih? Di Jakarta kah? Atau di Surabaya kah? Atau di beberapa titik lokasi ya. Kemudian ini berkaitan dengan shipping ya, bagaimana barang dagangan dapat dikirim ke customer. Apakah perusahaan membentuk armada pengiriman sendiri ataukah outsource? Seperti yang tadi
sudah disampaikan oleh teman-teman, berarti outsource itu ada ekspedisi titik ya, dan sebagainya. Ya. Kemudian berkaitan juga dengan kredit, apakah mau diberi kredit ke customer-nya supaya terus penjualannya atau bagaimana. Lalu batasan kredit, kenapa harus dibatasi ya kira-kira? Kalau kedua yang banyak kredit, barang keluar ada pemasukan, itu berkaitan dengan cash flow ya, yang 7. Jadi harus dipastikan cash flow-nya itu terjaga. Supaya apa? Balance. Ya, balance. Tidak? Enggak bangkrut, ya itu salah satunya. Iya kan, jadi uang barang yang dijual itu kan harusnya sama dengan uang yang masuk. Kemudian dan ini kan uang yang masuk itu bisa digunakan untuk produksi lagi, bayar karyawan, bayar personal dan sebagainya ya. Jadi harus dijaga cash flow-nya. Terus ini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, nah ini beberapa contohnya kalau untuk DFB-nya. Yang terakhir, untuk pengayaan, mungkin teman-teman bisa coba ya tugasnya yang dikerjakan untuk minggu depan. Oke, untuk referensi bacaannya bisa dibaca lagi. Kemudian terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan tetap sehat selalu. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih telah menyaksikan video singkat pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam kegiatan ini, termasuk rekan-rekan mahasiswa, rekan sejawat dosen, dan program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Narutama. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.